Ya, Selamat sore. siap. Selamat sore. Wah, Mas Arif, thank you banget nih udah meluangkan waktunya sore hari ini nih. Ya, Edisi makasih udah diundang. Iya, ya, dengan senang hati, Mas. Edisi perdana ini belajar dari mereka. Jadi konsepnya kita mau belajar dari orang-orang yang mau share tentang apa yang dia kerjakan. Kita ngulik-ngulik inspirasi dari apa yang sudah Mas Arif jalanin dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang-orang yang ikutan, baik live, baik sesi record. Nah, hari ini nih temanya seni mencari inspirasi. Ya, Mas Arif ini arsitek angkatan 2002 ya Mas ya? 2002. 2002, asisten dosen saya, senior saya, pokoknya penuh inspirasi, banyak bantu, baik di dunia akademi, baik di dunia profesional, sekarang juga professional landscaper gitu. Jadi multi talent banget, basis juga gitu. Jadi Wah, udah lupa kalau soal basis. nah, hari ini kita mau coba sedikit ngelihat atau belajar dari hobinya Mas Arif yang kita lihat cenderung sangat menginspirasi banyak orang, which is ilustrasi gitu. Mas Arif, kalau dalam 1 bulan itu Mas bikin ilustrasi itu ada berapa banyak sih, Mas Arif? Kalau dalam sebulan itu targetku biasanya sekitar 2. Jadi 2 minggu sekali ada 1 gambar. Tapi ya kadang lebih, kadang juga kalau lagi ada banyak deadline akhirnya nggak ada ngerjain sama sekali selama sebulan. Nah, terus pas periode-periode corona ini malah jadi produktif, bisa seminggu 2 kali. Oh ya? Wow. Jadi ada untungnya juga. Kalau satu ilustrasi gitu emang berapa lama buatnya Mas Arif? Eksekusinya sekitar 4 sampai 5 jam. Yang lama itu biasanya nyari idenya, nyari referensi, sketsa awal, itu yang lama. Tapi kalau udah sketsa awalnya udah enak, udah nemu komposisinya, udah tahu kira-kira warnanya mau ke arah mana, kira-kira. Terus ya eksekusinya kurang lebih 4 sampai 5 jam lah. Ya kita juga bisa lihat tuh kalau karya mungkin Bapak yang baru ikut gitu kalau mau lihat Mas Arif, lihat karyanya di Instagramnya @arif.a.putra. Ya, betul. arif.a.putra. Di situ ada time lapse-nya juga, proses dia ilustrasi which is sangat sangat menarik. Nah, Mas Arif tuh kan suka gambar tuh dari dulu di Bensley, jadi landscaper. Udah mulai gambar gitu dari umur berapa sih Mas Arif? Mulai itu kayaknya hampir sama kayak semuanya ya. Mulainya tuh kita belajar gambar tuh dari TK ya kan. Dari TK udah pada diwajibkan menggambar. Jadi ya mulainya sih ya dari situ, tapi kemudian ya lebih sejak itu ya sering-sering gambar di rumah. Tapi ya cuma niru-niru kartun kayak semacam Doraemon segala macam itu yang disukai. Terus mungkin kira-kira gambarnya mulai agak serius tuh kira-kira pas ini ya masuk arsitek ya, karena memang diwajibkan kan, ada standarnya sendiri kan kalau di arsitek itu gambarnya harus seperti apa. Di situ ya mulai belajar soal render, mewarnai. Tapi untuk digital painting sendiri yang aku upload di Instagram itu kira-kira 2 tahun lah, 2 tahun terakhir belajarnya. Oh, oke. 2 tahun Itu udah yang lebih serius. Ya, lebih serius lagi itu belajarnya 2 tahun belakangan ini lah. Oke. Nah, kalau sekarang tuh, kan kita memang, kalau saya pribadi sih, wah bisa nggak ya kira-kira gambar gitu. Kalau mau mulai belajar di umur seperti ini tuh masih worth nggak sih? Menurutku sih mau mulai kapan aja itu ya silakan sih, nggak ada batasan umur. Sebenarnya kan masalahnya itu ini kan mau dibawa kemana kan, biasanya seninya itu artnya itu mau kemana arahnya. Jadi orang itu mau mulai itu
nggak tahu mau kemana. Mungkin dia ngelihat ada yang anak muda yang udah advance banget, udah kerja di Marvel segala macem, terus akhirnya jadi ciut. Nah kalau menurutku sih sebenarnya belajar menggambar atau seni itu sebenarnya adalah untuk apa ya? menemukan karakter kita sebenarnya, menemukan diri sendiri sebenarnya, perjalanan menemukan diri sendiri. Oke. Jadi sebenarnya tiap orang itu kan punya cara tersendiri kan untuk melihat dunia, menurutku begitu. Dan Mas Arif ada ilustrasi. Jadi cara kita melihat dunia itulah sebenarnya seninya kita. Jadi bisa aja seniku berbeda, cara menggambarku berbeda sama menggambarnya siapa temanku ini Indra, terus Daniel, bisa beda stylenya gitu loh. Ujung-ujungnya ke stylenya, keluarnya seperti apa. Itu kan sebenarnya ungkapan perasaan kan, ungkapan pikiran kita kan. Nah, sebenarnya itu yang kita cari kalau misalnya mau belajar itu, kita pengen mengekspresikan itu seperti apa. Sebenarnya itu yang biasanya orang itu jadi ragu untuk mulai di umur berapapun kan. Nah, salah satu caranya sebenarnya ya kita ngelihat inspirasi dari orang-orang yang udah sukses. Misalnya kalau dari ilustrasi kita mulai ngikutin style beberapa orang. Masukin aja semuanya, masukin aja mana yang kita suka. Nanti lama-lama itu kita terlihat arah kita mau kemana. Nah, setelah kita tahu arah kita, nah biasanya niat untuk belajarnya itu lebih tinggi. Misalnya kita pengen seperti ilustrator komikus dari Marvel, atau kita pengen ada satu ilustrator buku anak yang terkenal semacam John Clason. Nah, kita pengen seperti itu. Jadi kita udah tahu arahnya. Nah, ketika udah tahu arahnya, udah tahu jalannya, biasanya semangatnya lebih tinggi. Jadi mau mulai umur berapapun pasti bisa. Itu. Oke, menarik ya. Jadi ternyata gambar itu juga menunjukkan ekspresi. Iya, kalau menurutku begitu. Cara kita melihat dunia. Jadi kan ada orang yang kaku melihat dunia, jadi gambarnya jadi agak kubisme atau gimana gitu kan. Ada yang fluid melihat dunianya, terus jadinya semacam banyak lengkungannya. Ada yang senang melihat dunia itu bergerak, jadi gambarnya lebih banyak geraknya. Jadi kelihatan karakter orangnya. Jadi kalau kita tahu pengen kemana, biasanya semangatnya lebih tinggi untuk belajar. Dan habis itu ya satu-satunya cara ya latihan. Banyak studi, banyak ngelihat gambar orang, terus latihan. Oke. Gitu. Wah, gue jadi ingat Mas Indra dulu ngasih nilai aku menggambar B min. Aduh. Tapi itu sadis itu Indra. Sangat berkesan. Iya. Aduh. Jadi makanya ini topik ini penting banget karena dulu gue pas dapat tugas itu dari Mas Indra, gue tuh nggak ada inspirasi sama sekali gitu, bingung gitu kan. Nah jadi akhirnya cuma gambar orang gitu, kayak stickman gitu, terus ada yang lagi berenang gitu, terus di rumah nggak ada lekukan sama sekali. Nah kalau menurut Mas Arif sendiri gitu, inspirasi itu datang sendiri atau memang kita cari dari Google gitu? Sekarang kan udah eranya cari referensi by Google. Lebih kalau dari dua pilihan itu awalnya sih datang sendiri ya. Tapi kemudian harus diperdalam kan, namanya inspirasi itu kan masih mentah semua yang datang. Jadi lebih banyak biasanya inspirasi awal itu biasanya lebih banyak dari pengalaman, terus dari cerita, dari melamun, dari hayalan. Terus kemudian baru aku biasanya cari ke Pinterest, studi di sana kira-kira yang menggambarkan mood-nya yang sesuai ide itu yang cocok seperti apa arahnya.
Jadi Berarti ya mix lah sebenarnya. kombinasi ya. Iya, iya. Nggak murni. Nah, inspirasi itu kalau Mas Arif sendiri datangnya di jam 5 pagi atau di jam 10 malam sih? Jam 10 malam. Oh ya? Oh, Iya, oke. karena pertama ya nggak bisa bangun pagi. Mm-mm. Kalau pagi itu biasanya lapar kan, jadi nggak ada mikir. Sementara kalau malam kan biasanya udah tenang, udah tidur, tiba-tiba pas pengen tidur itu datang inspirasi. Inspirasinya datang Nah, sendiri. biasanya pas sebelum tidur itu kalau ada inspirasi atau langsung ambil buku sketsa sedikit. Kira-kira besok pengen bikin apa, jadi tidurnya lebih semangat, bangun pagi lebih semangat jadinya I karena see. besok ada sesuatu yang dikerjain gitu loh. I see. Yeah. Nah, kalau dia malam, dia itu datang dari 2 gelas kopi atau 4 gelas kopi kira-kira? Nggak berhubungan kali ya? Oh Iya. enggak. Enggak Karena gelas berhubungan ya. kopinya kan lebih ke kopi pagi kan, buat mood booster kan. Itu Oke. lebih ke mood booster untuk ngerjain. Kalau inspirasinya itu lebih datangnya itu kalau udah tenang, udah pikiran Oke. udah kemana-mana ketika mau tidur gitu loh. Oke. Justru kandungan kafein itu membatasi inspirasi itu datang. Enggak juga sih, itu lebih ke mood booster aja buat apa ya, bensinnya gitu loh buat kerja. Oke. Jadi lebih semangat, lebih fokus gitu. Nah, kalau inspirasi itu sendiri, Mas, kalau di rumah, kira-kira nih, di bagian rumah, bagian mana nih inspirasi itu biasanya datang? Dari mana? Oke. Di bagian Nah, mana? kalau Bagian mana rumah? Rumah kan ada kamar mandi, ada ruang tamu, ada pekarangan. ya sesuai ini tadi ya, karena datangnya malam-malam ya berarti kamar tidur ya. Kamar tidur ya. Munculnya tuh di kamar tidur ya. Kamar tidur yang penuh inspirasi sih. Apalagi kalau Iya. garisnya lekuk-lekuk begitu kan. Iya itu dia. Aduh. Tapi dari mana aja sih sebenarnya inspirasi itu? Oke. Nah, 2020 nih, Mas. Kerja kantoran atau entrepreneur, Mas? Kerja rumahan. Oh, kerja Entrepreneur rumah. berarti ya. Entrepreneur. Bebas Iya. dong, bebas. Iya, bebas ngatur waktu. Ini Tapi harus disiplin juga kalau memang kerja rumahan, kerja Iya. entrepreneur. Oke. gambarnya cara taruh itu gimana cara di Nah, Pasta. 2020 ini kan 2020 ini kan banyak yang bilang nih banyak masalah nih, perlu di restart Banyak karena tragedi ya. dari tanggal 1 Januari aja Jakarta udah banjir, ya kan? Iya. Akhir Januari sudah coronavirus, ya kan? Iya. Februari lockdown. Maret Indonesia sekarang. Nah, Kebakaran juga kan pas di Australia. Yes, Australia juga kebakaran. Iya. Nah, menurut Mas Arif tuh kalau 2020 itu sebuah warna, warnanya apa kira-kira? Mungkin warnanya itu oranye kalau di Jingga. Oh ya? Wow, menarik. Iya. Kenapa itu? Nah, ini karena menurut saya itu kayak warnanya sunset atau sunrise gitu loh. Jadi kayak pemikiran kita glass half full atau glass half empty kan. Jadi Jingga ini kita sedang berada di warna Jingga. Jadi tergantung mindset kita, warna ini bisa jadi kuning atau warna Jingganya bisa jadi merah. Jadi mau dibawa ini sebagai full tragedi atau kita ngambil positifnya terus, hidup positif, tergantung mindsetnya kita kan. Sementara situasinya warnanya menurutku ya itu oranye atau jingga itu. Iya, warna transisi, warna mix gitu loh antara merah sama kuning. Iya. Mau Tapi ke analoginya ceria atau mau menarik ke loh. merah. Tentang Gimana? sunset yang orange itu tadi. Iya, sunset sama sunrise kan orange. Tapi kalau kita misalnya bangun di suatu waktu ngelihat matahari berwarna gitu, kita nggak tahu itu sunrise apa sunset. Jadi kita pas sekarang itu kita lagi di situ gitu. Luar biasa. Thank you Mas Arif. Thank you Mas Arif. Nah, sama-sama. Kira-kira gitu tuh tadi kita dapat
inspirasi dari Mas Arif. Nah, kalau bapak-bapak sekarang udah hadir nih, kira-kira ada hal yang mau ditanyakan lagi lebih lanjut dari Mas Arif? Ya, silakan. Saya tanya. Ya, Oh iya, silakan Pak Iwang. monggo Pak Saya Iwan. udah lihat Instagramnya Mas Arif nih. Oh iya, makasih Pak Iwang. Dan bisa melampaui waktu ya, mundur banget zamannya. Mas Arif, angkatan berapa ya Mas? 2002 Pak. 2002 itu animasinya lebih muda dari generasinya Mas Arif ya, mestinya. Gimana? Ilustrasinya sepertinya generasinya lebih muda lagi daripada generasi Mas Arif. Iya. Oh, gitu. Ya mungkin karena saya lebih ini. Karena kan Idenya awalnya gimana itu? ya kan ini kan belajar digitalnya kan baru 2 tahun belakangan ini Pak Iwang. Ya. Nah, jadi ilmu-ilmu yang diserap tuh lebih banyak ke ilmu-ilmu sekarang gitu loh. Oh enggak, maksudnya Iya. tekniknya loh ini. Bukan Gimana? teknik, temanya. Ya. Temanya. Oh, temanya. Apa ada peristiwa khusus yang mengilhami kan kayak kalau saya lihat kan tipikal nih desain gambar-gambarnya. Oh iya. Kayak Jadi anak-anak gitu kan? Iya. iya, jadi begini, Pak. Awalnya saya belajar digital, inspirasi yang paling dekat itu kan keluarga. Oke. Jadi kan saya punya istri, punya 1 anak. Jadi saya awal-awal itu kalau lihat dari Instagram, saya terus selalu mulai dari keluarga. Aktivitas apa sih yang unik yang nempel di kepala saya itu yang pengen dituangkan kembali gitu. Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang terlewat, nggak difoto, tapi saya ingat sekali. Jadi itu yang pengen dituangkan. Tapi kelamaan memang saya sendiri mulai mengarah ke gambar-gambar yang lebih ke arah anak-anak gitu ya. Karena memang saya sendiri ada goal untuk mengilustrasi buku anak gitu loh, Pak. Jadi saya lebih memperdalam teknik ke situ. Iya, jadi arahnya gitu sih sejarahnya. Tapi memang bagus loh Mas Arif. Ilustrasi buku anak itu orang tua itu kalau buat anak budgetnya gede. Buku buat dia sendiri beli kemahalan, tapi kalau buat anaknya dibeli. Royal itu cuma anak. Ya enggak tahu memang ya kan. Kita Ya beli gitu memang. Beli baju, aduh ntar dulu mahal. Beli buku. Iya. Anak yang minta lewat semua. Langsung dibeliin ya. Iya. Ya seperti itu, sama Pak. Bagus. Apalagi yang dicetak lux gitu ya. Oh, itu bagus. Oke, selamat deh, bagus. Mas. Ya. Ya, thank you Pak Iwan. Kira-kira ada yang mau tanya lagi nih, Mas Tira? Oh iya, silakan Mas Tira. Belum. Yang lain dulu aja deh. Pak Heri. Ya, kalau saya bakul ya Mas, nanti kalau saya bakul tanya tuh hubungannya sama jualan ya. Padahal ini kan temanya menggali inspirasi. Loh, kan Asik banget sampai ketawa. Ya, kalau secara melihat Instagramnya memang inspirasi itu nggak mudah ya. Saya sendiri kan sudah beralih jadi bakul, Mas. Saya sudah tidak menggunakan intuisi saya, inspirasi saya untuk dituangkan dalam bentuk produk atau apa, tapi lompat untuk bagaimana sebuah inspirasi untuk itu dijadikan barang jualan. Wah, bagus tuh Pak. Ya, bagus jadi itu. saya udah di luar tema, jadi takutnya OOT kalau pertanyaan saya nanti sekitar ini. Mas, itu nanti kalau dijual harganya berapa tuh per ilustrasi ya? Nanti malah gitu-gitu saya. Boleh itu ditanya aja Pak nanti kita. Boleh itu. Iya, jadi saya arsitek yang berpindah menjadi bakul. Berapa Mas Arif kira-kira? Wah, saya ini ya.
Japri aja deh kalau soal harga. Iya. Nah, inilah. Bisa nego-nego kan, enak kan kalau Japri. Nah, cuman ya itu ilustratornya itu kok kayak spesifik lebih ke apa buku anak atau apa, nggak mencoba untuk bikin ilustrator yang ini kalau versi anak-anak ini, kalau versi misalnya lagi corona, ilustrasinya kayak gini atau ilustrasi apa. Jadi Yang orang Afrika itu orang asli Korea apa? Oh. ya. Iya, kalau saya sih Ini memang sesuai dengan gimana, Mas? ya kan sesuai saya sendiri udah ada goal gitu loh Pak Eri. Jadi goalnya itu memang ke industri buku anak. Jadi memang stylenya banyak ke situ. Tidak. Lebih ke yang ceria-ceria, yang positif, yang menginspirasi generasi muda lah, generasi yang masih bayi masih anak-anak gitu loh. Oke, jadi memang udah difokuskan ke situ biar nggak kemana-mana juga. Oke, secara produk atau secara marketing sudah mulai fokus ya. Jadi saya kalau mau jualan, market saya adalah orang-orang yang butuh ilustrasi untuk buku anak gitu ya. Iya, betul sekali Pak Eri. Siap, kalau gitu bukan untuk, wah ini Mas saya butuh ilustrasi untuk ini virus corona, diilustrasikan dong. Yang lucu-lucu biar ini nggak bikin stres. Nah, iya, ya? Bisa juga sih, tapi kan sebenarnya kan udah banyak kan yang kayak gitu. Saya lebih ke yang apa ya, lihat inilah titik cerahnya gitu di ujung jalannya nih kalau setelah corona ini titik cerahnya apa gitu. Nah ya, jadi biar meme corona untuk anak, ilustrasi corona untuk anak itu kan nggak ada informasinya itu. Iya, udah ada sih Pak. Ya. Temanya kan menggali inspirasi kan. Nah, kalau saya kan lagi cari inspirasi ini zaman corona, bisnis kacau nih, inspirasinya apa? Nah, ini udah OOT lagi. Oke, lanjut. Siapa? Mas Iwang lagi atau siapa? Oke, ini kita ada waktu kurang lebih 5 menit lagi nih untuk diskusi. Oke, Mas Arief mau nanya dong? Oke. Siap. Kalau bertanya, tool yang paling sering dipakai apa? Aku pakai Photoshop. Iya. Cuma itu aja. Cuma Adobe Photoshop, iya. Kalau Illustrator enggak ya, Mas ya? Illustrator enggak, itu lebih intuitif Photoshop soalnya Pak Iwan. Illustrator tuh lebih kaku, lebih ke buat logo, lebih vektor. Menurut saya begitu. Jadi lebih intuitif kalau Photoshop untuk mendekati gambar kayak kita gambar di kertas gitu loh. Oh, iya. Kan dia brushnya banyak banget. Produk yang Mas Arief udah dipublish ke umum, umpamanya tadi buku anak segala itu brandnya apa? Gimana? Yang udah dipublish lah, yang udah dibuat apa tools buku atau apa? Yang sudah dipublish? Ya. Atau semua sudah? Ini kan saya bisa juga ketinggalan berita. Enggak, saya udah pernah mengerjakan beberapa buku anak, udah baru dua. Dan itu ya semuanya pakai dari Photoshop semua, murni dari Photoshop. Apa Mas buku anaknya? Di luar Pak. Oh di luar negeri? Ya. Jadi bisa kalau jadi ilustrator buku anak tuh bisa dapat orderan dari luar. Nggak ada batas pasar lokal. Memang kebetulan anak saya tuh masih kelas 5 SD, Mas. Jadi bukunya kan banyak buku-buku luar. Ini yang dari luar sama penerbit dalam negeri juga. Bedanya itu. Iya. Di luar lebih dihargai Pak kalau buku anak itu. Iya. Bagus Pak. Tahu nggak Pak, terkenal seluruh dunia seperti itu. Ya, tadi Mas Wira jadi ada tambahan lain? Apa ya? Aku juga baru mulai nyoba lagi sih Mas, gambar-gambar kayak gitu. Oh ya. Ya nanti kalau mau ngobrol-ngobrol lanjut bisa diskusi lah istilahnya. Pengen belajarnya seperti apa. Oke. Thank you Mas. Iya.
Itu Pak Iwang kayaknya agak punya ketertarikan di buku anak-anak gitu. Jangan-jangan Oh, publisher. Jangan-jangan publisher. Anakku baru kelas 5, Mas. Ah, Jadi memang beliin buku anak terus, Mas. ah, Anak yang berwarna ya apa? Yang luar negeri itu mantep, harganya kayak buku arsitek, Mas. Iya, betul sekali. Iya. Ilustrasinya niat banget kalau di luar negeri. Bagus, Mas. Kelas 5 SD ya, Mas ya. Siapa namanya? Ilustrasinya kayak gini. iya, iya. Iya, keren. Ini saya ada siapin sih. Kalau mau lihat ini salah satu karyanya Mas Arif. Ya, ini. Ya. Belum muncul? Muncul nggak? Enggak ya. Enggak, saya Belum. enggak. Oh, nggak Belum. muncul. Ya? Oh, sebentar. Belum muncul. Sebentar. Ini tadi di fotos. Udah coba. Sorry. Ini masih belum ini nih. Di mana ya? Jangan tiru video pramugari loh, Mas. Apa? Loh, di mana ya dia? Tunggu. Sebentar. Ini harusnya bisa. Ada karyanya Mas Arif yang dibuat untuk istri saya ya. Wah, itu hebat banget sih. Jadi kemarin, oke, sebentar. Istri saya itu ulang tahun, jadi kita mau bikin, oke, ini dia. Baru keluar. Oke, ini udah ketemu? Ya. Aku lihat di Instagramnya ada ini. Iya. Nah, ini saya minta tolong Mas Arif kasih satu ilustrasi untuk istri saya. Saya cuma kasih clue-nya begini. Mas, tolong buat istri saya seperti malaikat yang baik sama anak-anaknya. That's it. Mas, tolong buat istri saya seperti malaikat yang baik sama anak-anaknya. Hanya itu aja. Nah, kira-kira Mas Arif kok bisa? Inspirasinya datang dari mana tuh eksekusi seperti ini? Ya, pertama aku mikir pas mau bikin jadi malaikat itu kayaknya apa ya, kurang gitu loh ceritanya. Ini kan Agnes kan ini kan ibu rumah tangga, punya 2 anak yang masih kecil-kecil. Jadi tak pikir, jadi setelah kamu kasih brief itu, aku akan mikirin cerita. Ini ada karakter Agnes, ada karakter 2 anak. Ini kira-kira ceritanya apa? Kalau satu ini adalah malaikat, apa kira-kira yang sedang dilakukan oleh satu orang malaikat ini dengan 2 anaknya? Saya pikir ya malaikat itu punya magic gitu kan, punya sihir atau apa gitu, kekuatan magic. Terus yang tak pikirin adalah anaknya itu sedang diajari terbang. Karena kalau angel yang udah dewasa kan udah bisa terbang gitu kan. Nah, jadi 2 anaknya ini ada yang sedang diajarin terbang, tapi dibantuin dengan magicnya dari sang ibu. Oke. Iya, terus yang anak pertamamu Ishak tak bikin lebih tinggi karena dia sudah lebih tua kan, jadi istilahnya sudah lebih lama diajarin terbangnya. Oke. Dia kan ngeliatin adiknya, ntar adiknya baru mencoba. Itu lebih di bawah. Terus kemudian ada di magicnya itu ada kayak bulu-bulu sayap. Iya, jadi untuk memperkuat ilustrasinya itu kalau ibu itu memberikan bagian dari dirinya gitu loh untuk mendidik anaknya gitu. Jadi ada cerita dulu. Setiap ilustrasi yang tak bikin tuh ada ceritanya. Jadi storytelling memang basisnya. Ya. Luar biasa sih. Ini happening banget. Ini sempat viral di kalangan terbatas ini ilustrasinya Mas Arif. Jadi ya, mungkin bapak-bapak kalau ada yang mau nanti bisa coba-coba juga ngasih perintah singkat, nanti Mas Arif bisa eksekusi dengan inspirasinya. Iya. Gitu Mas, akhirnya jadi banner atau jadi apa ini?
Oh, ini kemarin akhirnya jadi WhatsApp profile hampir seperempatnya list kontaknya istri saya. Jadi semuanya ganti WhatsApp, ganti profile WhatsApp. Jadi Keren. memang sempet ini sih. Orang nanya, ini waktu kita kurang dari 2 menit lagi. Mau kita lanjut ke sesi berikutnya atau kita cukupkan sampai di sini? Itu ada Mas Sinang tuh baru masuk tuh, Mas Sinang. Halo Mas Sinang. Iya. Satu lagi. Kalibata siapa ya? Bikin ini apa WhatsApp profile buat Against Corona dong. Arsitek Against Corona tuh dibantu. Against Corona. Cari ide dulu. Kita tuh galang dana dan bantuan sosial untuk Against Corona di Jogja. Kalau nggak keberatan loh ini sosial. Bisa. Ya. Nanti tak capai deh. Oke, Pak Yon. Ya. Oke, mungkin kira-kira gitu aja. Udah 1 menit kurang. Thank you banget sudah join. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa jadi inspirasi buat bapak-bapak dan Mas. Besok kita akan ada hari Kamis dengan Mas Hendra Kusuma dan bisa join juga untuk diskusi. Oke, thank you. Kita akhiri hari ini. Terima kasih banget. Mas Arif, terima kasih banget sudah meluangkan waktunya. Makasih Mas Arif. Sama-sama. Makasih juga semua yang sudah datang. Ada Sinang. Hei, Mas Arif. Halo. Ya, udah pas sudah bubar. Iya.